dia korbannya di. Kamu benar korbannya memang. Iya, korbannya kemarin. Berarti ini belakang pohon bambu ini udah sungai ya? Sungai. Astagfirullah, dengarkan barusan. Ada jeritan anak minta tolong. Ini dulu ada anak mau main. Pegang, jangan sampai lepas, Sofia, jangan panik. Yang melakukan pesugihan memanfaatkan situasi yang ada. Anak itu main ke sungai tanpa pamit. Jadi pesan untuk yang di rumah, ketika kita melakukan aktivitas, kita itu dimanapun kita berada, jangan lupalah ucapkan salam, ibaratnya menghargai sosok yang ada di sini gitu. Insya Allah kalau sesuai yang dikatakan, salam, berlaku baik, insya Allah aman. Jadi teman-teman, kemanapun kita mau pergi atau datang ke daerah baru, jangan lupa ucapkan salam bagi yang muslim. Atau misalkan nih, bagi para teman-teman pecinta hiking atau mendaki gunung, pesan saya, jangan pernah melanggar aturan yang diberikan oleh panitia. Yang pertama, yang kedua, ketika ada di daerah situ, jaga etika, jaga ucapan, itu sangat penting karena daerah pegunungan itu bukan dihuni oleh makhluk-makhluk lemah. Saya juga ada makhluk-makhluk yang kuat juga. Jadi jaga etika, dimanapun kalian berada, tetap jaga etika. Apalagi tempat-tempat baru, dan tempat itu juga tertanamkan, itu harus lebih hati-hati, teman-teman. Itu yang terkenal di Gunung Lawu itu pasar apa ya, pasar setan ya, Pasar setan. aktivitas banyak. Makanya teman-teman, kalau misalkan ada sesuatu, mungkin menurut kita barang itu hanya sampah, tapi kita nggak tahu dalam sana itu barangnya seperti apa. Ya, benar. Itu sih pesan dari saya. Iya, adanya pesugihan, beraktivitas sampai sekarang ya masih melakukan. Mungkin suatu saat ada lagi Kalau juga Takut dia pindah lokasi. pindah lokasi. Soalnya kan di situ ya mungkin Berarti dia berpindah-pindah, ilmunya juga pesugihannya pasti. takut ketahuan ya. cuman maaf, kita nggak tahu, nggak akan buka rumahnya daerah mana, siapa orangnya, takutnya terjadi dendam. Ya, motivasi. Yang penting kita sudah tahu ya, tapi kita tidak mau ikut campur urusannya dia. Biar segala konsekuensi yang dia hadapi, anggaplah dia melakukan pesugihan itu, dia tanggung sendiri. Akibatnya nanti seperti apa gitu. Pasti tahu kan nanti akibatnya kayak apa kalau orang yang melakukan pesugihan itu. Dan nanti di akhirat kita juga tidak ada yang namanya timbangan bersama. Nggak ada. Ya benar, ditimbang sesuai dengan amal dan perbuatan itu. Si anak Ada nggak si anak korban tenggelam ini? Ada kok, ada. Ada ya, mungkin ya untuk ya. Kita juga kedatangan bintang tamu di barusan, mana ya? Kayaknya ada suara motor barusan. Atau kita, iya, mungkin ajak gabung sekalian ya. Boleh. Sekalian melihat eksistensi ada korban anak yang di sana yang tenggelam ya. Dia ingin menyampaikan pesan ke kita. Di bintang tamu kita kayaknya udah mulai ketakutan Iya. ini guys. iya yang mana ya tadi ya. Mana ya orangnya? Bintang tamunya mana ya tadi ya? Ini Masuk sini dong, Mbak. ini apa ya, eksistensi memang apa ya, memang kucing ini selalu jadi melekat ke kita ini atau teman-teman, merasa ketakutan atau gimana ini? dari awal kita masuk, ini kucing ini sudah mulai mengikuti kita. Iya, kita ditemani si kucing ini dari awal masuk pintu gerbang. Ini sebenarnya kucing Mungkin dari... bisa jadi ya bintang tamu di tengah. Oke. Jadi gimana, Mbak? Masih sanggup? Ya, masih Kan sanggup.
Pun. Atau itu Ustadz ya di situ? Dia lagi Oh, komunikasi sama yang lainnya. Oke. belum komunikasi, kita tanya dulu. Hanya Respon dari bintang tamu. bintang tamu ya, respon-responnya yang tadi, kejadian yang tadi ya gitu. Dari kedatangan apa di bawahnya raja apa, Itu semacam ada rajanya. apa ya, kayak koordinator pertahanan. Oh, koordinator pertahanan. Maksudnya bintang tamu belum melihat langsung kejadian tadi gitu. Setelah ada mediator dihadirkan, kayaknya tadi pas kedatangan Kun ya, kayak gini ya, mungkin sensitif. Kaget ya. Ya soalnya tadi yang Mas Pikun itu agak sedikit ini sih, usil. Gitu. Makanya udah bilang dari awal jangan menyentuh binatang. Bagus ya. Jadi yang mana ya aman. Dia lebih tertarik ke mbak ini. Dia masuk ke sini. Soalnya kan ya ada berkah lah. Iyalah, pastinya kan kalau dia menembus pagar ya urusan sama yang punya pagar. Ustaz, Ustadz bagaimana? Kok kayaknya sering suka di pojok kan ya? Lagi komunikasi mungkin ya. Terus gimana? Oh jangan, bahaya dong cewek. Soalnya raganya cewek lemah. soalnya gini, sekali kebuka itu sulit. Sulit. 99,999% ya Rawan ya. itu Rawan. tidak Tidak bisa jadi ditutup kalau cewek. Kalau cowok ya soalnya kan fisik oke gitu kan. Rawan. kalau cewek itu kan apa ya, biasanya kan menstruasi. Ya sering mens datang telat Menstruasi waktu. itu yang bahaya. Kalau yang nggak menstruasi lagi ya nggak tahu juga, cuman risikonya di situ. Biar alami Yang dikhawatirkan sekarang satu, ya kan, yang mana? Pas pulang ketika pertahanan itu lemah, yang magarin itu juga lemah, itu resiko. Bahkan tahun-tahun sebelumnya itu ada yang coba-coba sampai meninggal. Ada 27 makhluk gaib masuk sekaligus di tubuh itu. kasihan. Resikonya tanggung nyawa soalnya. Resiko besar. Jadi kayak mediator. Kecuali ya kayak kita ini nggak masalah. Kita aja kali Kalau cowok kan nggak ada mensnya. aman. Ya kalau sudah ya udah. Jadinya nggak rawan gitu ya. Seperti itulah. Jadi Yang penting kan intinya nanti aslinya kan bisa dilihat kan Mbak Surya. Bisa. Ya biar aja nanti bisa komunikasi via Yang batin penting atau apa ya? Kita bisa lihat, cuma masih sama-sama. sama-sama. Nanti lambat laun ya mungkin terus eksplorasi nanti makin peka. Kalau terus biasa ya Terus insya Allah biasa. bisa lihat. Cuman yang dikhawatirkan takut pas bisa lihat jelas dianya ada kuat. bisa ini terus. Tapi kalau aku sih yakin dia itu gak bakal, karena dia sudah ada yang ngajarin Yang masukin dari dari leluhurnya leluhurnya aman insyaallah. aman. Cuman ya jangan buka pintu lah. Kalau mbaknya buka pintu, dia namanya juga tamu kan, mau dibukain pintu ya pasti Langsung masuk. semua. Kalau di sini insyaallah nggak bakal masalah. Salaman. Inilah mediator kita. Saya dia lemas guys. Jadi lemas pasti nggak boleh. Besti, ada jaminan nggak? Ya nanti ya. Takutnya kelaparan. Dan kita ada Jadi mediatornya. Oke. Ya, kejadian. Dipanggil. Belum dipanggil. Coba sih amit-amit gitu ya kalau Nggak dipanggil Bambang. Ini masih atau hilang. sini gabung aja sekalian ngopi. Ini dulu. Sini. Wih. Kapan ready? Biarin peng. Atau foto. Apren. Dari sampai
masih layan Cemiraga. Oh iya, dan buat yang saya mau disampaikan. Dengan dari kita kan aja dulu dia apa deh. Ada informasi. Hah? Saya kakak saya. Samperin pendagang Ramin, Tarendin, waduh. Kena. Oleh apa, Bang? Nasi. Meli nasi. Terima. Nasi, Bang. Iya. Malakan, Bang. Keren. Malakan, boleh malakan. Nanti terasa ke teman-teman. Nih. Marami. Lima kok. Oh. Kira kucing kecil ada gini kan di selatan. Sesama kucing nggak boleh bertengkar ya. Usil aja. Usil ya, Pepeng. Tinggal tuh. Nah, Sorendi. Gimana ada mau ya anak kecil? Oh iya, anak kecil ya, terakhir ya. Privasi. Privasi anak kecil. Mungkin tangkapan via ini apa? Informasi atau tangkapan ini. Intinya apa pesan dari anak kecil itu yang Lebih ke minta tolong. sampai sekarang? Itu yang tarik awalnya itu sebenarnya anak kecil. Yang awal masuk. Yang awal saya kok tarik itu kok tarik. Oh minta tolong Yang yang kan anak kecil. oh yang narik. Kan dia kan aku ya kan dia datang bilang mungkin ada informasi. Aku ditarik. Mungkin udah aja ke lokasi yang sungai itu. Tapi nggak mungkin lagi kita ke sana. Ya pun Dikhawatirkan dia meninggal itu ularnya ada. Iya. Barusan kan udah hujan. Nah, bagus. Tak au dia lagi. Takutnya kita menolong, kita yang Kita loh. Dulu. Oke teman-teman, jadi sementara informasi seperti itu yang kita dapat pada malam hari ini. Ada tambahan, Peng? Ada sesuatu kan sama Apa yang dirasakan waktu itu? mungkin ada info Tuker ya, tuker. gitu. Gak apa-apa, Gak apa-apa kalau di sini dulu. Tidak Gak apa-apa. apa-apa. Aku ganti dulu. Oke. Udah. Kita pindah lokasi. Kita pindah lokasi dulu. Kita bincang-bincang di tempat lain ya. Oke teman-teman. Oke. Kotor sekali celana. Hari ini sudah selesai berarti, dan alhamdulillah hasilnya positif. Kita dapat informasi dari mediator kita tadi, dan alhamdulillah juga kita ketemu dengan petinggi di sini. Dan untuk bintang tamu, maaf di penutupan kali ini beliau pulang duluan karena udah malam juga. Kalau bisa kita liatin jam. HP bro. HP kok aja. Sekarang sudah Ya sekarang teman-teman udah jam 2. besar. Udah jam 2.00. Udah jam 2 ya guys. Jam 2.00. Jadi udah pulang karena dia juga sendiri harus cari Dari sama-sama juga ada batasan waktu juga. hasilnya positif. Kita tahu bahwa anak itu lagi adalah korban
alhamdulillah kami melakukan pembersihan dan penetralan di sana. Alhamdulillah untuk korban hari ini udah lepas dan tenang, insya Allah udah tenang dalam sana. Oke teman-teman, untuk pesan-pesan yang kita sampaikan tadi jangan dilupakan dan saya harap bisa dilaksanakan. Apa ya? Tadi yang di sana yang ada sosok yang tinggi besar, pas kita mau opening tiba-tiba kan ada di belakang tinggi, warna apa putih ya? Hitam tinggi itu. Ingin menyampaikan pesan atau gimana? Kok tiba-tiba langsung ada di belakang gitu? Apa mungkin mau ke shoot kamera atau gitu? Kalau untuk motifnya saya nggak tahu pasti, tapi yang jelas kayaknya dia ada niatan jelek sama kita. Kayak dihadang. Ya, untungnya kita sebelum berangkat explore tadi udah melakukan meditasi dan pemagaran. Ya, jadi kita sambil berdoa sebelum berangkat. Jadi alhamdulillah aman sampai detik ini aman. Berarti cuma di belakang mau masuk gak bisa ya, mengganggu lah gitu. Tapi kayaknya itu penunggu yang ada di dalam gor deh. Gedung pramuka itu. Iya, dalam gor bulu tangkis. Bulu tangkis. Untuk itu yang tadi yang katanya stadion di mana? Di itu di sebelah utara ada kayak aliran darah gitu kan di lantai. Bagi yang lihat ya ada aliran darah. Soalnya itu masih belum di explore sejauh sana gitu ya. Ada kalau gangguan lah oke lah, ada kunti, ada yang sejenisnya, penunggu yang rajanya juga di sana oke lah. Maksudnya ada darah itu maksudnya apa di sana? Di lantai itu baunya kayaknya amis, kayaknya gak kuat yang bagi yang melihat gitu ya kayak. Kalau dibilang aliran sih kayaknya bukan aliran, itu bercak darah. Nah untuk itu saya kurang tahu, tapi ketika kita tadi berusaha membebaskan, memang salah satu dari kita ada yang menjadi sasaran mereka. Dan alhamdulillah kita bisa berhasil memagarin. Dan kayaknya tanda darah itu adalah merupakan sebuah tanda bahwa mereka mengincar nyawa dari salah satu kita. Salah satu di antara darah kita, ya. Oh itu mungkin pertanda ada darah, berarti kita harus waspada gitu ya. Itu tanda. Apakah yang dimaksud itu tumbal yang dari siang sana atau beda lain? Atau memang serangan dari yang di sini? Apa ada sangkut pautannya sama yang di sana yang melakukan ritual pesugihan? Kemungkinan iya tadi, cuman yang di daerah situ itu beda dengan yang di wilayahnya yang di sungai. Itu beda jalan. Berarti yang mengincar daerah yang sini, penunggu sini, yang usil mungkin ya. Nah, itu saya masih belum fokus ke sana. Soalnya kan tadi kita fokusnya ke korban yang kecil. Tujuan kita kan ingin mencari informasi seakurat mungkin kronologi yang ada gitu. Memang awalnya kan ketika Mas Novelnya tadi masuk, kayaknya ketarik gitu kan, kayak ada tarikan. Ya, memang si anak gitu ya. Siapapun itu bagi yang di rumah, ketika memasuki tempat baru, entah itu di ruangan, entah di ruangan terbuka, dimanapun kita berada, ya itu salam gitu. Ibaratnya kita bertamu, pasti salam lah. Insya Allah. Yang kecil kan nggak tahu apa-apa ya mengenai itu, ya tinggal nyebur aja mandi. Meskipun itu menurut mereka aman, tidak dalam, tapi kan sasarannya itu. Ya katanya Mas Juni tadi. Ulah dari si itu kayaknya mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Ada korban oh itu cocok dijadikan tumbal gitu. Tapi rasanya tidak ada lagi, insya Allah ya. Insya Allah nggak ada. Sudah membenarkan ya, ibaratnya. Mungkin sambil lalu komunikasi sama yang menunggu sini. Mungkin lah betul katanya tadi yang kita bahas, jangan langsung sampai ada korban nyawa hilang gitu. Paling tidak kasih peringatan. Ya namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa ya, pasti melakukan kesalahan. Kasih peringatan, teguran yang bagi yang di sana.
Jangan langsung tiba-tiba langsung seret nyawa hilang kan. Cuman ya gimana lagi Pak De, kalau misalkan udah jadi targetkan jadi tumbal ya gimana lagi. Memang detik itu pun harus tiada ya berarti. Karena kan kalau tumbal itu harus ada jaminan yang ditaruh di sana. Itu harus nyawa. Oh itu mungkin dulu kan di sini ada kasus yang bunuh diri itu. Kita tidak menyampaikan sesuatu. Kan pernah kan waktu itu viral kan yang loncat dari jembatan sini. Iya pernah dulu ada. Cuman kata Pas waktu itu pas tiba-tiba banjir kan. Itu tidak menyampaikan sesuatu. enggak. Memang kemauan dia untuk jatuh ke sungai itu kan. Untuk yang bunuh diri itu kayaknya enggak pure asli kemauan dia sih. Itu ada hasutan juga sehingga menyebabkan dia bunuh diri. Frustasi. Kayaknya itu bermasalah ya sama cowoknya waktu itu. Betul. Yang di berita itu kan. Betul, cuman itu masalah privasi. Privasi jadinya ya kita agak nggak ke sana. Soalnya kan itu masalah dia. Ya lebih fokus kita kan ke anak yang itu Ya, jadi anak korban itu. pesugihan. Oke, itu dulu kesimpulan dari kita. Dan buat teman-teman yang nonton, jika ada tempat atau gangguan di area rumah kalian, insya Allah kami bisa bantu. Silahkan tulis di komentar aja, tulis di bawah, soalnya nanti admin bakal komen. Oke, seperti itu. Jangan lupa buat yang baru nonton untuk terus subscribe agar channel kami juga bisa lebih berkembang kembali. Dukungan kalian itu sangat berguna ya bagi kami dan itu menambah semangat kami untuk terus berkonten gitu. Kita friend, kita teman di sini kan dibantu adik. Musliman deh. Muslim deh ya? Bukan. Oh, Muslim. Orang Kurd juga bukan? Pendatang ya? SD. Gak usah nangis deh ya. Kamu sudah tenang sekarang. Apa yang mau ngomong? Tenang dong. Kenapa boleh? Agak apa? Kenapa? Kenapa masih? Kenapa kamu? Kenapa masih? Mau di kamera? Enggak mau. Bisa lagi. Ya, minta.